Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam perkuliahan daring dari mata kuliah ADSI ya, Analisis dan Desain Sistem Informasi. Pada materi kali ini kita akan mempelajari tentang pemodelan kebutuhan dengan pendekatan terstruktur. Yang mana di sini kita akan mencoba untuk memahami diagram-diagram yang digunakan untuk memodelkan suatu perangkat lunak yang menggunakan pemrograman secara terstruktur seperti C dan lain sebagainya, dengan menggunakan beberapa diagram seperti DFD atau Data Flow Diagram, struktur diagram, state transition diagram, setelah itu ada ERD, Entity Relationship Diagram, dan juga data dictionary. Silakan mengikuti, semoga apa yang kita bahas ini bisa bermanfaat. Untuk tujuan perkuliahan dari pertemuan kali ini yaitu tentang pembahasan pemodelan secara terstruktur. Di sini ada dua tujuan perkuliahannya. Yang pertama adalah memahami pemodelan yang dibutuhkan di dalam rekayasa kebutuhan. Jadi setelah kita melakukan rekayasa kebutuhan, setelah kita mendapatkan suatu kebutuhan dan kita menuliskannya ke dalam suatu requirement definition dan requirement specification, selanjutnya ketika kita akan melakukan implementasi dan pemodelan atau ingin melakukan pengembangan dengan menggunakan bahasa C maupun bahasa pemrograman secara terstruktur, maka di sini kita harus paham terlebih dahulu diagram-diagram apa yang bisa digunakan untuk mentransformasikan dari suatu kebutuhan sehingga bisa menjadi suatu desain. Ya, jadi di sini tujuan yang pertama di dalam perkuliahan adalah memahami pemodelan yang dibutuhkan di dalam rekayasa kebutuhan. Sedangkan untuk tujuan yang kedua adalah memahami konsep pendekatan terstruktur dalam pemodelan kebutuhan. Dari dua tujuan perkuliahan tadi, maka akan dibagi menjadi tiga agenda pembahasan ya. Yang pertama adalah pembahasan tentang konsep pemodelan kebutuhan, yang kedua adalah konsep pemodelan terstruktur, dan yang ketiga adalah elemen-elemen yang ada di dalam pemodelan terstruktur. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan diagram, ada baiknya kita membahas dulu tentang konsep dasar yang ada di dalam pemodelan kebutuhan ya. Jadi, pemodelan kebutuhan itu tujuannya untuk apa sih? Pemodelan kebutuhan itu tujuannya atau tujuan dilaksanakannya kegiatan ini itu adalah untuk menjembatani antara deskripsi sistem secara umum dengan model perancangan. Jadi, tidak serta-merta ketika suatu kebutuhan itu tuliskan ke dalam suatu requirement definition dan description, definition dan specification, maka suatu requirement langsung bisa diekstraksi menjadi suatu model kebutuhan, model desain. Tetapi harus diekstraksi dulu menjadi konsep model kebutuhan, baru dari model kebutuhan akan bisa diturunkan menjadi model desain. Nah, jadi model kebutuhan ini dapat dikatakan sebagai jembatan ya antara yang menghubungkan antara suatu requirement definition dan specification dan juga model design. Nah, terdapat tiga tujuan utama model kebutuhan. Yang pertama itu adalah menjelaskan apa yang dibutuhkan oleh customer, sehingga ketika kita memodelkan suatu kebutuhan, maka harapannya adalah diagram-diagram yang digunakan itu akan mudah untuk dibaca oleh customer, mudah dimengerti oleh customer. Karena di sini tujuan utamanya itu adalah menjelaskan apa yang dibutuhkan oleh customer. Yang kedua menjadi dasar bagi perancangan perangkat lunak seperti yang sudah kita diskusikan tadi, bahwa tujuan dari model kebutuhan itu adalah untuk menjembatani antara suatu requirement definition dan description serta specification dengan model design. Dan yang ketiga menjadi referensi di dalam melakukan validasi kebutuhan, yaitu ketika kita akan melakukan atau kita akan melanjutkan ke fase berikutnya, maka kita tidak boleh langsung saja melanjutkan ke fase desain ya, tetapi harus ada kegiatan validasi, yaitu memberikan atau mengevaluasi model kebutuhan ini apakah sudah sesuai dengan kebutuhan yang sudah di state di awal. Nah, di sini ada dua pendekatan ya. Kalau misalkan kita lihat dari beberapa teori, yaitu pendekatan untuk pemodelan kebutuhan secara terstruktur dan berorientasi objek. Untuk pembedanya di sini adalah untuk terstruktur biasanya digunakan pada pengembangan perangkat lunak dengan pendekatan pemrograman secara terstruktur. Maksudnya pendekatan pemrograman secara terstruktur itu adalah kita menggunakan beberapa bahasa pemrograman terstruktur seperti C. Kalau misalkan kita menggunakan pemodelan kebutuhan berorientasi objek, maka kita akan mengembangkan perangkat lunaknya itu dengan menggunakan bahasa pemrograman berorientasi objek. Seperti apa? Seperti Java, seperti PHP. PHP kan ada dua versi ya, PHP yang versi objek dan PHP yang versi struktural.
Terus kita membangun dengan menggunakan C# itu juga menggunakan berorientasi objek. Nah, selanjutnya setelah kita memahami tentang model kebutuhan dan tujuan dari pemodelan kebutuhan serta pendekatan yang ada di dalam pemodelan kebutuhan, sekarang kita akan mencoba untuk melihat apa saja sih prinsip-prinsip di dalam pemodelan kebutuhan ya. Jadi setidaknya ada 6 prinsip ya. Yang pertama adalah model yang dibuat itu harus fokus pada kebutuhan yang relevan dengan domain permasalahan. Artinya adalah menjawab apa yang akan dikerjakan. Ini berarti apa yang akan dikerjakan merepresentasikan fitur-fitur atau fungsi-fungsi yang harus ada di dalam sebuah aplikasi. Yang kedua adalah setiap model kebutuhan harus bisa dilacak ke model perancangan, yang artinya di sini harus traceability, harus memiliki suatu traceability yang bagus. Artinya adalah antara suatu kebutuhan atau requirement definition, requirement specification itu harus traceability ke pemodelan kebutuhannya. Dari pemodelan kebutuhan harus bisa di traceability atau harus bisa dilacak ke model perancangan atau model design. Yang ketiga adalah setiap elemen dalam model kebutuhan harus mampu memperjelas pemahaman secara utuh terhadap kebutuhan perangkat lunak. Artinya di sini ada beberapa domain yang harus dimodelkan. Mulai dari domain permasalahan, fungsionalitas, dan perilaku dari sebuah sistem. Sehingga user itu akan dapat dengan mudah untuk memahami apa yang sebenarnya fungsi-fungsi apa yang ada di dalam sebuah aplikasi, dan user akan tahu fungsi ini akan menjawab permasalahan apa yang dialami oleh user sekarang. Yang keempat adalah minimalisasi coupling, yang artinya adalah keterkaitan antara kelas dan modul. Yang kelima adalah pastikan bahwa model kebutuhan ini memiliki nilai manfaat untuk seluruh stakeholder. Jadi kita harus menyebarluaskan informasi bahwa model kebutuhan ini sudah dirancang itu ke seluruh stakeholder yang terkait dengan kegiatan pengembangan suatu perangkat lunak ya. Dan yang terakhir adalah model kebutuhan ini memang harus dibuat sesederhana mungkin dengan menggunakan notasi yang sederhana dengan tidak adanya suatu duplikasi informasi. Nah, tujuan dari prinsip pemodelan yang terakhir ini itu adalah untuk memperjelas suatu kebutuhan sehingga mudah untuk dibaca oleh customer. Oke, untuk berikutnya apa saja yang harus dimodelkan di dalam suatu pemodelan kebutuhan? Setidaknya ini ada beberapa konsep ya, ada beberapa konsep model yang harus dibangun. Yang pertama adalah scenario based model, yang kedua adalah data model, class oriented model, flow oriented model, dan terakhir adalah behavioral model. Apa yang dimaksud dengan scenario based model? Scenario based model itu merepresentasikan suatu model, atau kita bisa saja menganalogikan model ini sebagai suatu diagram ya. Jadi scenario based model itu merupakan kumpulan-kumpulan diagram yang merepresentasikan sudut pandang dari seorang aktor. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh seorang user. Itu merupakan scenario based model. Kalau misalkan kita ngomong tentang pemodelan secara berorientasi objek, maka scenario based model itu bisa diwakilkan dengan menggunakan pemodelan diagram, yaitu use case. Ya, karena use case ini merepresentasikan apa yang bisa dilakukan oleh setiap aktor ke dalam sebuah sistem. Berarti di sini merepresentasikan scenario based model. Yang kedua adalah data model. Data model merepresentasikan apa? Data model ini merupakan kumpulan diagram yang menjelaskan domain informasi dari suatu permasalahan. Di sini kita garis bawahi ya apa yang disebut dengan domain informasi. Domain informasi itu kita harus tahu dulu bahwa informasi itu merupakan kumpulan dari sebuah data. Berarti di sini di dalam data model kita akan mencoba untuk menghubungkan atau menggabungkan atau mengkategorikan keterkaitan antara data satu dengan data lain ke dalam sebuah model. Dan kita akan mencoba untuk mengaitkan model tersebut dengan model yang lain. Artinya entitas satu dengan entitas lain itu akan kita kaitkan sehingga kita bisa tahu keterkaitan informasi antara satu fungsi dengan fungsi yang lain. Itu yang ada di dalam data model. Yang ketiga adalah class oriented model. Class oriented model ini lebih representatif kalau misalkan kita terapkan di dalam sebuah pemodelan kebutuhan secara berorientasi objek ya, dengan pendekatan berorientasi objek. Jadi, class oriented model itu apa? Class oriented model itu merupakan kumpulan dari sebuah diagram atau diagram-diagram yang merepresentasikan kelas-kelas yang relevan yang dibutuhkan di dalam kebutuhan perangkat lunak ya. Yang keempat adalah flow oriented model. Flow oriented model itu merupakan kumpulan dari sebuah diagram yang merepresentasikan proses dan data dari sebuah sistem. Di sini kita garis bawah yaitu prosesnya. Jadi seharusnya ketika kita memodelkan flow oriented model,
maka kita akan mencoba untuk menggambarkan diagram yang merepresentasikan proses yang terjadi dalam sebuah aplikasi. Yang kelima di sini adalah behavioral model. Behavioral model merepresentasikan apa? Behavioral model itu merupakan kumpulan dari sebuah diagram yang merepresentasikan perilaku sistem berdasarkan event. Jadi di-trigger oleh suatu event. Jadi kalau misalkan terjadi perubahan suhu misalkan, ternyata ada perilaku sistem yang berubah dari perilaku sistem yang tadinya itu mati ya, atau sistemnya itu mati, sekarang ketika perubahan suhu atau suhunya itu turun sampai kurang dari 27 derajat, maka atau sistem ini akan nyala secara otomatis. Nah, itu merupakan suatu contoh dari behavioral model. Nah, oke, sekarang kita akan mencoba untuk membahas tentang diagram-diagram yang dibutuhkan di dalam pemodelan secara terstruktur. Nah, oke, jadi untuk konsep dasarnya sendiri, suatu pemodelan secara terstruktur itu pertama kali dipopulerkan oleh Tom DeMarco, yaitu pada tahun 1979 dengan bukunya yaitu Structured Analysis and System Specification. Nah, di sini ada beberapa notasi yang bisa digunakan untuk merepresentasikan kebutuhan real time dari sebuah sistem. Nah, representasi notasi-notasi untuk kebutuhan real-time system yang ada di dalam pemodelan terstruktur itu pertama kali dikenalkan oleh Hadley dan Pribhai pada tahun 1987 dengan artikelnya yaitu Strategies for Real System Specification. Nah, kalau misalkan kita bisa lihat dari ilustrasi yang ada di slide-nya, bahwa di sini terdapat keterkaitan antara proses yang terjadi dalam sebuah sistem dengan behavior yang terjadi dalam sistem dan sebuah data yang ada di dalam sebuah sistem. Jadi di sini direpresentasikan terlebih dahulu ya proses-proses atau data-data yang ada di dalam organisasi atau di dalam suatu perangkat lunak seperti apa, selanjutnya akan dimodelkan prosesnya. Setelah dimodelkan prosesnya akan dilengkapi dengan pemodelan behavior, yang mana pemodelan behavior itu juga akan merepresentasikan atau bereferensi terhadap model data yang sudah dibangun. Nah, itu merupakan suatu konsep yang dikenalkan oleh Tom DeMarco dan Hadley serta Pribhai yang merepresentasikan bagaimana cara untuk memodelkan suatu kebutuhan dengan menggunakan pendekatan secara terstruktur. Nah, setelah kita memahami konsep dasar, sekarang kita akan mencoba untuk melihat elemen-elemen pemodelan yang ada di dalam pemodelan secara terstruktur ya. Yang pertama, di dalam pemodelan secara terstruktur itu harus ada yang namanya data dictionary. Data dictionary itu merupakan suatu model yang dibangun pertama kali ketika kita ingin membangun suatu model kebutuhan secara terstruktur. Data dictionary itu akan membantu pengembangan suatu diagram yaitu ER diagram yang merepresentasikan proses yang terjadi di dalam organisasi, yang mana ER diagram ini akan dilengkapi oleh suatu deskripsi yang dinamakan dengan data object description. Data dictionary itu akan menjadi referensi juga di dalam penyusunan data flow diagram atau DFD, yang mana DFD ini akan dijelaskan juga atau dilengkapi dengan menggunakan proses specification atau PSPEC. PSPEC sama control specification ya, atau GSPEC. Ini dua sebenarnya. Dan yang terakhir adalah state transition diagram, yang mana state transition diagram ini akan bisa dilengkapi oleh model yang dibuat di dalam data flow diagram yaitu GSPEC. Nah, itu merupakan suatu elemen-elemen yang ada di dalam pemodelan ya. Jadi harap diingat bahwa yang pertama kali ketika kita ingin memodelkan kebutuhan dengan menggunakan pendekatan terstruktur, maka langkah yang awal itu adalah mendefinisikan data dictionary terlebih dahulu. Baru setelah data dictionary didefinisikan, kita bisa melakukan pemodelan data flow diagram, pemodelan ER diagram, dan state transition diagram. Itu merupakan langkah-langkah yang biasanya dilakukan di dalam pemodelan kebutuhan secara terstruktur. Baik, kita lanjutkan ya pembahasannya. Kita akan mencoba untuk membahas notasi atau diagram yang pertama yang perlu untuk dimodelkan di dalam pemodelan kebutuhan secara terstruktur. Nah, di sini langkah-langkah yang pertama itu adalah kita harus mendefinisikan suatu data dictionary terlebih dahulu. Data dictionary itu merupakan kumpulan data yang dibutuhkan di dalam sebuah sistem ya, yang mana di dalam data dictionary data-data tersebut itu direpresentasikan dengan cara tertentu sehingga orang itu akan dengan mudah atau stakeholder itu akan dengan mudah untuk merepresentasikan data itu memiliki ciri seperti apa. Nah,
ciri seperti apanya itu bisa direpresentasikan dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Seperti simbol sama dengan yang merepresentasikan composed of atau terdiri dari. Data itu terdiri dari apa saja. Misalkan data produk itu misalkan terdiri dari suatu ID, terdiri dari suatu nama produk, terdiri dari harga produk, jumlah produk, dan sebagainya. Kurung awal ini merepresentasikan iterasi yang terjadi di dalam sebuah data. Kurung biasa ini merepresentasikan opsi ya, opsi yang bisa terjadi di dalam pengelolaan data. Asterik merepresentasikan comment atau description, tanda plus merepresentasikan n yaitu dan tanda ini ya, tanda kurung terus titik kurung lagi itu merupakan selection atau or, dan tanda kutip merepresentasikan literal. Nah, kalau misalkan kita ingin melihat contohnya, maka kita bisa lihat pada tabel yang ada di bawah. Di sini ada data-data yang merepresentasikan produk. Ya. Produk di sini terdiri dari apa saja. Produk dari suatu vending machine itu terdiri dari data apa saja. Ada data objek, ada data produk sendiri, coin, produk available, quarter, dan coin return request. Itu merupakan objek-objek yang ada di dalam vending product. Sistemnya apa nih? Sistemnya itu adalah suatu vending machine ya, yang mengeluarkan barang ketika kita memasukkan koin tertentu. Nah, objek ini memiliki elemen apa saja? Objek ini memiliki elemen koin atau slug. Nah, karena di sini menggunakan notasi atau simbol selection, maka di sini bisa direpresentasikan bahwa suatu objek itu bisa berupa koin atau bisa berupa slug. Ya, kumpulan koin, ya. Koin dan kumpulan koin. Yang mana di sini opsinya itu adalah objeknya itu akan mengeluarkan suatu produk dengan tipe yaitu sebuah data. Produknya sendiri itu merupakan atau terdiri dari apa saja, bisa ice cream, bisa coffee, bisa candy atau permen, yaitu merupakan or. Ya. Karena notasinya seperti ini, maka ini merepresentasikan suatu selection atau or. Koin sendiri itu di dalamnya terdapat atau nilai minimumnya itu adalah 0, nilai maksimumnya itu adalah 8. Bisa berupa quarter, nickel, atau dime. Ya, itu merupakan selection yang dikurung dengan iteration. Artinya sistem akan selalu bertanya ya, apakah yang namanya suatu koin itu sudah diidentifikasi dengan benar atau tidak berupa quarter, nickel, atau dime. Produk available itu bisa opsinya adalah true atau false. Apakah produknya itu tersedia atau tidak. Kalau misalkan true, maka dia akan mengeluarkan di dalam layar itu bahwa produk tersedia. Kalau false, maka dia akan mengeluarkan atau sistem akan mengeluarkan ke layar bahwa produknya itu tidak tersedia. Quarter itu apa? Direpresentasikan di sini dengan sebuah komen yaitu berupa currency dari negara Amerika, yaitu sebesar 25 sen. Itu bisa disebut sebagai quarter. Coin return request di sini berupa luaran ya, yang didapatkan setelah kalau misalkan ternyata koin yang dimasukkan itu lebih besar dari jumlah atau harga barang yang ada. Maka kalau misalkan true akan mengembalikan suatu koin tertentu, akan mengembalikan kembalian ya, akan mengeluarkan kembalian mesinnya. Kalau false ya tidak usah dikeluarkan kembaliannya, buat apa. Oke, jadi itu merupakan suatu data dictionary dengan suatu kasus yaitu vending machine, sistem vending machine ya. Oke, kita masuk ke notasi yang kedua yang perlu untuk dimodelkan, yaitu data model atau IR diagram. Nah, IR diagram itu merepresentasikan atribut entitas yang ada di dalam sebuah sistem, yang mana di dalam entitas itu terdapat atribut dan nilai atributnya. Yang kedua adalah modalitas, yaitu tingkat mandatori, apakah itu minimum atau maksimum ya. Dan yang ketiga adalah kardinalitas, yaitu tingkat relasinya, apakah dia itu one to many, many to many, many to one, atau one to one. Dan yang keempat itu adalah bentuk relasi, yang mana kalau misalkan kita representasikan ke dalam bentuk diagram, maka kita bisa merepresentasikannya ke dalam IR diagram, yang mana kotak ini merupakan entitas ya. Terus
Kardinalitas itu merupakan poin yang ini ya, yang ada di akhir kotak, yang terhubung ke akhir kotak. Berarti ini merupakan one to many ya, keterhubungan antara manufakturer dan car. Satu manufakturer berarti bisa membuild beberapa car ya, berarti di sini pembacaannya. Bentuk relasinya itu adalah berupa build-nya, yaitu satu manufakturer bisa membangun banyak car, itu bentuk relasinya. Ini bentuk relasi, ini untuk kardinalitasnya. Sedangkan untuk modalitasnya ada partisipasi total dan partisipasi parsial ya. Untuk partisipasi parsial berarti salah satunya, ini ya modalitas ya, salah nih. Untuk partisipasi parsial berarti salah satu kardinalitasnya itu harus 0. Kalau partisipasi total itu berarti harus 1. Kalau misalkan kita lihat di sini, maka ini merepresentasikan modalitas dengan partisipasi total ya, antara manufakturer dan car. Manufakturer itu pasti akan membangun suatu car karena produknya ya mobil itu, dan car itu pasti dibangun oleh sebuah manufaktur tertentu. Oke, itu terkait dengan IR diagram. Baik, sekarang bagaimana caranya kita mengidentifikasi suatu entitas ya, atau yang disebut dengan data objek. Nah, di sini ada beberapa kerangka atau ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk mendefinisikan data objek itu sendiri. Yang pertama, data objek sendiri itu merepresentasikan suatu informasi yang komposit, yaitu gabungan dari beberapa data ya yang membentuk suatu informasi. Yang kedua di sini terdiri dari beberapa atribut dan properties. Jadi tiap-tiap data itu memiliki atribut serta propertinya sendiri-sendiri atau pencirinya sendiri-sendiri. Yang ketiga di sini adalah di dalam data objek kita harus memikirkan terlebih dahulu tentang datanya saja, ya, bukan tentang operasi atau kegiatan atau behavior dari suatu data. Tidak seperti itu, tetapi kita definisikan datanya saja dulu. Nah, data itu bisa berupa external entity atau entitas eksternal seperti sesuatu hal. Sesuatu hal misalkan suatu objek. Suatu objek misalkan ada rumah, terus ada buku, kelas, dan sebagainya. Occurrence atau event yaitu suatu kegiatan yang akan men-trigger kegiatan yang lain. Contohnya di sini adalah transaksi, membeli barang. Terus setelah itu adalah role. Role yaitu peran yang ada di dalam suatu organisasi, seperti misalkan ada dosen atau ada ketua program studi, kepala lab, dan sebagainya, dan organizational unit sama ya dengan role atau perannya, dan struktur yang ada di dalam suatu organisasi atau suatu kasus yang akan dijadikan pengembangan sistem informasi atau perangkat lunak. Nah, contohnya di sini adalah dimension atau dimensi, yang mana dimensi itu memiliki properties ya. Propertiesnya adalah tinggi, terus berat, dan kedalaman. Atau kalau misalkan kita contohkan berupa things atau objek, itu adalah suatu mobil ya, yaitu yang memiliki properti antara lain model, ID, body type, color, owner, dan lain sebagainya. Nah, sebaiknya data objek ini akan direpresentasikan ke dalam bentuk grafis berupa representasi secara tabular atau berupa tabel ya. Berupa tabel seperti ini, ada kolom, ada barisnya ya. Ini baris, ini kolomnya. Nah, itu merupakan data model atau data object description. Nah, oke, sekarang kita masuk ke dalam penggambaran atau pembahasan tentang data flow diagram ya, atau DFD. Data flow diagram ini digunakan untuk mendefinisikan proses model atau termasuk ke dalam kategori proses model. Gunanya untuk apa? Penggambaran DFD gunanya adalah untuk menganalisis sistem yang ada sekarang ini, serta di sini atau di dalam DFD akan bisa melakukan dekomposisi atau pendetailan dari sebuah sistem yang ada atau dari sebuah proses yang ada. Nah, di dalam data flow diagram itu berfokus pada bagaimana keterkaitan antara data ya, keterkaitan data antara external entities dan proses, serta bagaimana keterkaitan data antara proses dengan data store. Ya, jadi di sini fokus dari penggambaran data flow diagram itu untuk menunjukkan bahwa ada
yang namanya alur informasi atau alur data antara entitas eksternal seperti manusia ya atau sistem yang lain dengan proses yang ada di dalam sistem, atau antara proses yang ada di dalam sistem, atau antara proses dengan data store. Nah, di situ akan mengalir suatu data. Nah, kalau misalkan kita perhatikan, berarti di sini hanya ada tiga interaksi ya, ada tiga entitas yang berinteraksi. Yang pertama, yang diperbolehkan untuk berinteraksi. Yang pertama adalah external entities ya, external entities dan proses ya, dan proses. Yang kedua adalah proses dengan proses. Yang ketiga baru antara proses dengan data store ya. Nah, berarti apakah bisa yang namanya external entities langsung berkomunikasi dengan data store? Ternyata nggak bisa, karena memang fokus dari suatu data flow diagram tujuannya adalah untuk menggambarkan keterkaitan tiga hal ini. Tuh. Nah, data flow diagram itu menggunakan suatu notasi yang simple dan teknik-teknik yang simple sehingga mudah untuk dipelajari. Elemen-elemen modelnya itu apa saja, atau kalau misalkan bahasa saya itu adalah berupa notasi ya. Notasi yang perlu untuk diperhatikan dan perlu untuk dikenal di dalam suatu DFD itu apa saja? Yang pertama adalah terminator. Terminator merepresentasikan external entities. Proses merepresentasikan ya proses ya. Data flow merepresentasikan movement of data atau aliran data. Control flow merepresentasikan suatu opsi yang terjadi di dalam suatu proses. Storage mendefinisikan data store ya atau tempat pengumpulan data, dan control bar merepresentasikan akhir dari suatu control flow. Nah, di sini ada beberapa level ya di dalam DFD ini sendiri. Level-levelnya apa saja? Yang tertinggi itu adalah konteks diagram. Dilanjutkan dengan level 1, baru dilanjutkan dengan level 2, dilanjutkan ke level yang ke-3. Maksimal itu kalau bisa suatu DFD itu harus berakhir di level 3, itu maksimum. Kalau lebih dari itu bagaimana Pak? Mungkin bisa, boleh, tetapi akan lebih sulit untuk dipahami oleh customer itu ya. Makanya di sini agar mempermudah maka ada aturan, yaitu kalau bisa maksimal itu berakhir pada level 3. Jadi level 3 itu merupakan pendetailan yang sangat detail. Yang sangat-sangat detail ya, sangat detail dari proses yang terjadi di dalam suatu aplikasi. Nah, di dalam konteks diagram itu ada apa saja atau terdiri dari notasi apa saja? Yang pertama, di dalam konteks diagram itu terdiri dari single proses. Jadi cuma ada satu proses seperti ini. Yang kedua adalah terminator, jadi ada terminatornya ya. Yang ketiga adalah berupa data flow dan control flow. Data flow ya yang masuk ke dalam proses maupun keluar, artinya adalah ada data yang dikirimkan oleh terminator ke proses. Ini merupakan garis masuknya ini. Untuk garis keluar berarti ada data yang dibaca oleh terminator ya. Nah, baru setelah itu ada control flow, putus-putus seperti ini. Nah, oke. Jadi itu merupakan notasi-notasi yang ada di dalam data flow diagram. Oke, berikutnya kita akan membahas elemen-elemen yang ada di dalam suatu DFD atau notasi-notasi di dalam DFD. Yang pertama adalah notasi terminator atau yang disebut dengan external entity, merupakan representasi entitas eksternal. Notasinya berupa persegi panjang ya. Jadi karakteristiknya tidak memproses data. Di sini kalimatnya itu adalah kalimat yang menjelaskan, kalimat objek yang menjelaskan tentang entitas yang berkaitan dengan sistem. Bagaimana dengan data flow? Data flow akan merepresentasikan aliran data ya. Bentuknya adalah anak panah penuh seperti ini. Umumnya itu dilakukan satu arah, jadi antara proses ke entitas, proses ke terminator, atau dari terminator ke proses, atau dari proses ke proses, atau dari proses ke data store, dan data store dari proses. Hubungkan bisa digunakan untuk menghubungkan apa saja, digunakan untuk menghubungkan terminator dengan proses dengan storage, terminator dengan proses, proses dengan storage, proses dengan proses itu sendiri. Nah, itu data flow. Untuk control flow itu merepresentasikan aliran kontrol proses. Nah, maksudnya aliran kontrol proses itu apa? Aliran kontrol proses itu adalah ada kegiatan kontrol untuk memisahkan satu kegiatan menjadi dua percabangan yang berbeda. Itu yang disebut dengan aliran kontrol. Nah, anak panahnya atau notasinya itu berupa anak panah putus-putus seperti ini.
Di sini digunakan untuk menghubungkan terminator dengan proses, proses dengan control bar. Oke, untuk berikutnya, di sini kita masih masuk ke dalam elemen-elemen atau pembahasan tentang elemen di dalam DFD. Berikutnya ada yang dinamakan dengan proses. Proses itu merepresentasikan aktivitas yang ada di dalam sebuah sistem. Notasinya itu adalah berupa lingkaran ya. Gunanya itu adalah memproses data. Jadi kalimat yang ada di dalam proses itu kalau bisa didefinisikan dengan kalimat aktif transitif, aktif yang memiliki objek. Mengelola data atau menambahkan data, menghapus data, mengedit data. Kalau misalkan bagaimana kalau proses yang ada di dalam konteks diagram, maka proses yang ada di dalam konteks diagram itu dinamakan dengan aplikasi yang nama dari aplikasi yang dibuat atau nama dari perangkat lunak yang dibuat. Yang berikutnya adalah storage, yaitu representasi tempat penyimpanan data, didefinisikan dengan dua garis paralel. Jadi di sini ketika data itu masuk ke dalam data store atau data flow masuk ke dalam data store, maka data itu akan dirubah. Jika keluar dari data store, maka di situ akan dilakukan proses pembacaan data. Ya. Jadi ada representasi dua untuk storage ini. Sebenarnya ada yang bentuknya seperti ini, dua garis paralel, tetapi juga ada yang seperti ini ya. Ya, ini beda style saja. Kalau nggak salah, yang dua garis paralel ini DeMarco ya, yang garis paralel tetapi kotak ya, persegi panjang tetapi hilang salah satu sisinya, ditaruh di sini itu ini berdasarkan apa yang ada di Yordon ya, Yordon ini DeMarco. Nah, bagaimana dengan control bar? Di sini merepresentasi spesifikasi kontrol atau berakhirnya suatu kontrol terhadap proses ya. Notasinya itu adalah garis tegak yang mengakhiri suatu control flow. Seperti ini nantinya, ini control flow. Nah, oke, jadi itu elemen-elemen yang ada di dalam DFD ya. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkah, apakah ada langkah-langkah yang harus dipatuhi ketika kita memodelkan DFD? Ternyata ada ya. Jadi di sini berdasarkan panduan DFD, maka kita bisa memperhatikan ada beberapa poin yang merepresentasikan bagaimana suatu data atau bagaimana aliran data itu diterjemahkan dengan menggunakan data flow diagram. Jadi panduan di dalam menggambarkan DFD yang pertama itu adalah jumlah proses di dalam satu diagram atau di dalam satu level ya. Level diagram DFD itu biasanya adalah 4 plus min 2. Jadi minimal 2 ya. Minimal 2, maksimal berapa? Maksimal adalah 6. Minimal 2, maksimal 6. Nah, jumlah proses 2 sampai 6 ini itu ada di level berapa? Di level 1, level 2, dan level 3. Bagaimana dengan konteks diagram? Karena konteks diagram merepresentasikan keseluruhan sistem, maka di situ cuma boleh digambarkan satu proses saja. Di sini maksimal 4 level dekomposisi ya, bisa 3, bisa 4 ya, DFD itu. Dekomposisi fungsional di dalam DFD itu digunakan untuk menghubungkan fungsi-fungsi. Yang kedua adalah fungsi-fungsi yang tidak berhubungan akan bisa dipisahkan, dan melakukan penspesifikasian fungsi itu hanya sekali saja. Itu tujuan dari dekomposisi fungsional. Dekomposisi fungsional artinya adalah suatu proses, itu ya, di sini dikasih tanda asterik. Kalau misalkan dikasih tanda asterik berarti proses ini bisa diturunkan lagi menjadi proses yang lebih detail. Misalkan ini nomor 1 nih prosesnya, diturunkan menjadi ini ada di level 1, diturunkan pada level kedua menjadi 2 proses yang berbeda. Berarti di sini 1.2 ya berhubungan dengan 1.1 itu. 1.1 dan 1.2 merepresentasikan anaknya dari proses yang pertama di level pertama. Nah, data flow membawa informasi yang diperlukan oleh sebuah proses untuk melakukan transformasi, sedangkan control flow membawa informasi yang harus diinterpretasikan untuk merubah perilaku dari sebuah sistem dan aktivasi proses. Jadi mengubah perilaku sistem itu yang disebut dengan kontrol.
Mengubah perilaku sistem itu disebut dengan kontrol. Artinya ketika merubah perilaku sistem, maka akan ada opsi yang dieksekusi ya. Jadi proses pemodelan DFD adalah proses iterasi, tidak sekali jadi. Perjenjangan CFD harus sesuai dengan DFD. Nah, apa yang dimaksud dengan CFD? CFD itu kepanjangannya adalah Control Flow Diagram, untuk merepresentasikan bagaimana perubahan suatu perilaku dari sebuah sistem. Ya, biasanya control flow diagram itu berupa seperti flowchart gitu ya. Jadi ada suatu state di sini akan bisa berubah ya. Misalkan seperti ini. Nah, ketika melakukan percabangan ini berarti dilakukan suatu control flow, yaitu ada perubahan perilaku sistem. Jadi misalkan kalau misalkan ini notasi A ya, ini notasi B. Kalau misalkan B itu tidak terpenuhi, maka dia akan menjalankan jalur no yang ke C. Kalau misalkan sudah terpenuhi, maka dia akan menjalankan jalur yes yang ke D. Nah, itu merupakan bentuk dari control flow diagram. Nah, oke, jadi ada aturan lagi bagaimana suatu leveling itu dilakukan. Nah, ini merupakan contoh ilustrasi dari leveling tadi ya. Jadi di sini ini misalkan level 1 nih, atau level 0 lah, level 0, karena di sini cuma ada satu proses ya, maka bisa didefinisikan sebagai level yang ke 0. Nah, di level yang ke 0 ini itu diturunkan satu proses, itu diturunkan menjadi beberapa proses. Nah, di level 1 ya, ternyata proses A itu ternyata bisa diturunkan lagi, bisa didetailkan lagi prosesnya, maka di situ akan diturunkan menjadi level yang kedua seperti ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam contoh dari DFD sendiri ya. Jadi ini merupakan suatu DFD yang merepresentasikan ini ya, konteks diagram ya, konteks diagram atau diagram level 0. Suatu DFD yang merepresentasikan vending mesin atau cara bekerja dari sistem vending mesin. Jadi di sini merupakan sistemnya, nama sistemnya adalah vending product. Entitas eksternalnya siapa? Entitas eksternalnya ada dua. Yang pertama ada cuma ada satu ya, yaitu si customer ini sendiri. Tetapi customer berhubungan dengan proses atau dengan sistem dengan memasukkan beberapa data. Data yang masuk ke proses itu antara lain adalah objek dan selection. Objek itu apa? Objek itu memasukkan yang namanya suatu uang ke vending machine tersebut. Customer selection berarti memilih barang yang akan dibeli itu. Terus setelah itu kembaliannya nih. Nah, kalau misalkan ternyata koinnya itu lebih dari harga barang, maka dikembalikan sama vending mesin ini. Nah, di sini juga ada dua control flow ya. Dua control flow. Control flow apa saja? Coin return request dan product available. Jadi coin return request itu kalau misalkan ternyata ada percabangan ya, berarti di sini ya, untuk suatu kasus atau suatu action yaitu coin return request. Action coin return request itu akan menanyakan ke vending mesinnya atau customer memasukkan ya, ada suatu kegiatan di mana customer itu memasukkan uang itu melebihi jumlah dari barang yang dibeli. Nah, maka si vending mesinnya akan berpikir, oh, kalau misalkan uangnya kelebihan berarti saya harus mengembalikan uangnya dong, atau harus ngasih kembalian ke customer. Nah, maka di sini akan ada dua percabangan nanti di dalam level berikutnya yang merepresentasikan apakah koin tersebut perlu untuk dikembalikan atau perlu ada kembalian atau tidak berdasarkan jumlah uang yang dimasukkan oleh customer ke vending machine. Kalau misalkan ternyata lebih, maka di sini akan return coin ya. Akan return coin ke customer. Oh, maaf, tadi yang slug itu adalah si customer itu memasukkan koin yang tidak diidentifikasi oleh vending mesinnya sebagai suatu uang ya. Misalkan dia masukin tutup botol gitu ya, maka di sini akan dikembalikan lagi oleh vending mesin itu. Ini pembayarannya nggak cocok nih, tuh. Itu yang dinamakan dengan slug.
Nah, kalau misalkan pembayarannya lebih, maka dikembalikan berupa return coin. Di sini customer juga akan membaca produk, artinya adalah vending machine itu akan menampilkan produk-produk yang tersedia di dalam vending machine itu ke customer. Tinggal customer memilih, kalau sudah memilih, maka dia akan mendapatkan suatu pemberitahuan bahwa produknya itu ada. Namun di sini harap diperhatikan bahwa produk available itu termasuk ke dalam control flow. Karena ada kalanya yang namanya suatu produk yang dipilih oleh customer itu nggak ada, gitu. Tidak ada di dalam vending machine itu karena kehabisan mungkin. Maka di sini ada suatu percabangan yang bisa dijalankan oleh sistem. Kalau misalkan produknya ada, maka di situ akan ditampilkan ke customer, ya, bahwa produknya itu ada. Kalau produknya nggak ada, maka mungkin ada tombol yang tidak menyala. Nah, itu merupakan cerita dari konteks diagram pada sistem vending machine. Oke, untuk berikutnya kita akan membahas level pertama dari DFD untuk vending machine ini ya. Nah, oke, jadi kemudian dari level 1 level 0 tadi akan diturunkan menjadi level pertama ya, atau DFD level 1. Yang mana di dalam DFD level 1 ternyata vending machine itu terdapat 5 proses ya. Yang pertama adalah mendapatkan payment atau uang dari customer. Yang kedua adalah memberikan suatu price ya, produk. Yang tiga adalah validasi paymentnya ya. Validasi payment itu berarti si vending machine akan ngecek apakah si koin atau yang dimasukkan ke customer ke vending machine itu apakah memang benar uang atau enggak. Itu validate payment. Yang keempat adalah get valid selection ya. Jadi di sini memilih barang yang sesuai. Yang kelima itu adalah dispense change atau mengeluarkan kembalian kalau misalkan uangnya berlebih. Yang keenam adalah dispense product. Nah, bagaimana hubungan data antara 5 proses ini atau 6 proses ya, 6 proses. Yang pertama di sini kita bisa lihat yaitu ada objek yang masuk ya. Objek yang masuk itu merupakan koin biasanya atau sesuatu yang dimasukkan customer ke si vending machine. Terus setelah itu di sini dicek sama si get customer payment ya, dicek di dalam get customer payment. Terus setelah itu melalui apa? Melalui proses validate payment ya. Melalui proses validate payment. Datanya yang dikirimkan antara get customer payment ke validate payment itu berupa apa? Berupa data uang ya, karakteristik uang ya. Karakteristik uangnya. Terus kalau misalkan ternyata validate payment ini ternyata dideteksi bahwa ternyata yang namanya yang dimasukkan oleh customer itu bukan uang, tetapi tutup botol, maka di sini akan dideteksi salah atau koinnya itu akan dideteksi salah, ya. Atau kalau misalkan ternyata yang dimasukkan itu harganya atau uangnya itu kurang dari harga barang yang dibeli atau dari produk-produk yang ada di dalam vending machine tersebut, maka terjadi yang namanya suatu control flow ke get customer payment ya, yaitu sufficient payment. Nah, di sini terdapat yang namanya control bar. Control bar berarti kalau misalkan ada control bar di sini, maka kita harus membuat suatu control specification ya. Yang namanya control specification itu bentuknya adalah tabel. Tabel yang merepresentasikan percabangan yang terjadi di dalam suatu proses. Itu yang namanya control specification. Nah, oke, jadi validate payment ya. Oh ya, maaf, tadi validate payment itu gunanya bukan untuk ngecek apakah itu uang atau enggak, tetapi untuk ngecek apakah pembayarannya itu kurang dari nilai atau harga minimum barang yang ada di dalam vending machine atau tidak. Tuh. Kalau misalkan sudah dikirimkan sufficient payment, kalau tidak sufficient berarti ya dikembalikan atau melakukan control flow ke get customer payment. Di dalam get customer payment yang namanya koin tersebut itu akan dideteksi apakah termasuk slug atau benda yang bukan koin tetapi menyerupai koin atau dia itu berupa uang. Ya. Nah, ketika dideteksi, maka si proses get customer payment itu akan mengirimkan atau akan melakukan
coin detected, akan mengirimkan suatu control flow yaitu berupa coin detected. Ketika koinnya itu ternyata salah, ya, bukan koin ternyata yang dimasukkan, tutup botol misalkan, maka dikembalikan slugnya ke customer. Ya. Oke, berarti di sini ada dua control flow nih yang muncul. Yang pertama adalah sufficient payment, dan yang kedua adalah coin detected. Ya. Selanjutnya, kalau misalkan koinnya benar nih, maka akan dilanjutkan kemana? Koinnya benar, selanjutnya akan dilakukan proses dispense change, ya. Dispense change kalau apa? Kalau ternyata harganya atau koin yang dimasukkan atau uang yang dimasukkan itu lebih besar dari harga. Ya. Tentunya koin yang dimasukkan tadi oleh customer itu akan disimpan di tempat penyimpanan berupa data store, yaitu tempat penyimpanan koin yang ada di vending machine gitu ya. Berarti di sini bisa disimpulkan nih bahwa yang namanya suatu data store itu tidak melulu berupa database. Tetapi di sini juga bisa berupa tempat penyimpanan fisik, ya, tempat penyimpanan yang nyata yang ada di dalam suatu sistem. Nah, kalau misalkan sudah, maka koinnya akan disimpan, terus setelah itu ketika dilakukan deteksi bahwa ternyata barang yang dibeli itu kurang dari uang yang dimasukkan ke dalam vending machine, maka terjadilah proses yang kelima yaitu dispense change. Dispense change ini akan membaca koin yang masuk, terus dia itu akan mengeluarkan koin sesuai dengan kembaliannya, sehingga akan mengalami suatu luaran, yaitu akan mengirimkan luaran yang bisa diterima oleh customer, yaitu berupa koin kembaliannya. Tuh. Nah, di sini ada control flow nih yang masuk ke dalam dispense change, ya. Yang mana control flow tersebut akan men-trigger setidaknya ada dua kondisi. Yang pertama itu adalah apakah yang namanya kembalian itu perlu untuk dikeluarkan atau kembaliannya nggak usah. Ya, artinya adalah perlu ada uang kembalian atau enggak. Kalau perlu ada uang kembalian, ya berarti apa yang sudah dibayar itu melebihi jumlah atau harga barang. Kalau enggak perlu kembalian, ya sebaliknya ya. Bahwa harga barangnya sudah sesuai dengan uang yang dimasukkan. Tuh, itu coin request. Nah, oke, mungkin bisa kita perhatikan di sini bahwa karena di dalam proses 1 dan proses 5 ada suatu control flow yang masuk ke dalam proses tersebut yang akan men-trigger percabangan di dalam proses, maka proses ini itu harusnya didekomposisi lagi ke dalam level yang kedua. Itu. Oke, itu ya. Terus bagaimana caranya si vending machine tersebut, saya teruskan, jadi bagaimana caranya si vending machine tersebut mengeluarkan barangnya. Maka di sini ada suatu data store ya, yang menyimpan price dari tiap-tiap produk yang ada di dalam vending machine tersebut. Price table ini akan dibaca oleh suatu proses yang dinamakan dengan get product price. Setelah dibaca oleh get product price akan mengeluarkan atau akan mengirimkan outputnya berupa data price yang dibaca oleh validate payment. Yang mana di sini validate payment akan menggunakan data price ini untuk mengambil keputusan apakah barang atau paymentnya atau uang yang dimasukkan itu sesuai dengan harga barangnya atau perlu ada kembalian atau tidak. Itu 3P. Nah, selanjutnya setelah masukin si uang ya, selanjutnya si customer itu kan melakukan seleksi barang tuh. Ketika customer melakukan penyeleksian barang, maka di sini customer akan mengirimkan yang namanya data customer selection yang akan dibaca oleh proses 4P ya, atau proses yang keempat, yaitu get valid selection. Get valid selection ini membutuhkan suatu data apa untuk bisa mengecek apakah suatu inputan dari customer itu benar atau tidak. Dibutuhkan data produk atau data store produk. Data store produk dibaca oleh get valid selection ya. Selanjutnya data-data yang ada di dalam data store produk akan dikirimkan ke get product price dan dispense product.
dikirimkan ke valid selection, ke get product price, itu kalau misalkan ternyata apa yang sudah dipilih itu sudah valid, ya. Dan juga dikirimkan ke dispense product kalau misalkan apa yang sudah dipilih itu valid. Nah, di sini ada suatu proses lagi yang terjadi, ya. Ada suatu data yang dikirimkan ke dispense change yang akan men-trigger percabangan yang ada di dalam dispensing, yaitu apakah suatu produk itu available atau tidak, apakah produknya itu ada atau enggak gitu. Sehingga di sini perlu ada yang namanya suatu dekomposisi lagi di dalam dispensing yang merepresentasikan percabangan di dalam produk available. Baru kalau misalkan produk available, maka produknya itu akan didispense, ya, akan dikeluarkan oleh proses dispense produk. Nah, oke, jadi itu merupakan representasi dari DFD level pertama. Sekarang kita akan mencoba untuk melihat, ya, DFD level kedua yang merepresentasikan proses nomor 1 yang didekomposisi dan proses 5 yang didekomposisi juga. Nah, oke, ini merupakan penggambaran dari proses yang kelima, ya. Jadi DFD level 2-nya seperti ini. DFD level 2-nya seperti ini. Jadi ketika change itu ketika harus melakukan pengembalian uang si vending machine tersebut, maka proses 5.1 akan dieksekusi, yaitu get change coin, ya. Selanjutnya, setelah get change coin dilakukan, maka dia akan mengecek terhadap payment itu tadi, payment yang sudah dilakukan oleh customer, yaitu pada proses get payment coin. Dibandingkan setelah itu akan dikirimkan koin kembaliannya ke customer. Nah, di sini ada suatu control bar yang merepresentasikan apakah coin return request itu sudah valid dan produk sudah available atau tidak. Kalau misalkan dua-duanya itu valid, maka ya wis, return coin akan dieksekusi. Nah, itu merupakan pembacaan level yang kedua. Baik, setelah kita membaca tentang DFD tadi, selanjutnya DFD itu harus dilengkapi dengan proses specification, ya. Jadi proses specification ini apa sih? Proses specification itu representasi suatu proses di dalam DFD dalam bentuk ini, ya, dalam bentuk deskriptif atau narasi. Itu yang namanya PSPEC. Analoginya kalau misalkan di object oriented itu adalah use case scenario atau use case description. Jadi di sini PSPEC itu akan merepresentasikan tiap-tiap proses yang ada di dalam DFD. Jadi kalau misalkan ada proses 11, ya berarti harus ada 11 PSPEC. Di dalam PSPEC itu ada apa saja? Ada input, ada output, terus setelah itu ada algoritma di dalamnya, ya. Jadi proses misalkan payment sudah masuk nih, terus price berupa data itu sudah masuk. Nah, outputnya apakah yang namanya suatu kembalian akan dikeluarkan, ataukah dia itu akan mengecek paymentnya itu sufficient atau tidak, paymentnya itu cukup atau tidak, atau uang yang dimasukkan itu sesuai dengan harga barang atau tidak. Maka di sini bodinya itu merepresentasikan algoritmanya. Jika payment lebih dari price, maka yang terjadi adalah change due sama dengan payment dikurangi price. Jadi akan dikeluarkan change berdasarkan aturan, yaitu paymentnya yang sudah dimasukkan dikurangi dari harga barang. Berarti di sini akan merubah sufficient payment menjadi true. Kalau misalkan terjadi payment kurang dari sama dengan price atau selain lebih dari sama dengan price ini, ya, atau kurang dari price-nya, maka change due-nya adalah 0 karena tidak ada yang harus dikembalikan. Dan sufficient payment-nya itu adalah false, sehingga akan mengeluarkan atau sistem akan mengeluarkan warning bahwa uangnya nggak cukup. Nah, itu merupakan algoritma yang ada di dalam proses specification. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang behavioral model, ya. Jadi di sini ada beberapa state yang mana state itu merepresentasikan suatu kondisi atau keadaan dari suatu vending machine, ya. Jadi vending machine membutuhkan input atau mengeluarkan output itu bisa masuk ke dalam suatu state. Di sini ada 4 state. Yang pertama adalah waiting for coin, yaitu menerima koin atau menunggu pembayaran yang dilakukan oleh customer. Waiting for selection atau menunggu seleksi yang dilakukan oleh customer. Dispensing product atau mengeluarkan produk sesuai dengan barang yang diseleksi oleh customer, dan returning payment kalau misalkan
ada kembaliannya. Nah, bagaimana representasi keterhubungan antara tiap-tiap state ini ya? State itu direpresentasikan dalam bentuk persegi panjang seperti ini. Yang pertama itu adalah inisial atau kegiatan yang pertama kali dilakukan itu adalah inisial. Yang pertama adalah accept new coin ya, atau menerima koin baru atau menerima pembayaran. Yang kedua adalah koin akan dideteksi sehingga akan dikeluarkan suatu output atau dikeluarkan suatu itu ya, apa itu namanya, tampilan ke customer untuk menerima inputan barang yang akan dibeli oleh customer ya. Selanjutnya kalau misalkan paymentnya sufficient atau sudah cukup, maka akan dispense produk atau mengeluarkan produk. Nah, bagaimana kalau misalkan ternyata pengembaliannya lebih atau yang dimasukkan ke vending machine itu ternyata lebih besar nominalnya dibandingkan dengan harga barang? Maka yang terjadi adalah coin return request, return payment ke returning payment. Kalau misalkan ternyata sudah di-dispense produknya, maka state-nya itu akan kembali ke waiting for a coin. Nah, itu merupakan penjelasan dari state transition diagram yang ada di dalam sistem vending machine. Nah, oke, berikutnya kita akan mencoba untuk mendefinisikan G-spec ya. G-spec itu adalah control specification. Setiap ada kontrol, ya, setiap ada kontrol yang masuk ke dalam control bar, maka harus didefinisikan G-spec-nya atau control specification-nya. Ada beberapa kondisi yang sudah kita diskusikan tadi di dalam penjelasan DFD level pertama dan level kedua, yaitu coin return request, product available, get change coin, sama get payment coin. Yang mana untuk coin return request itu opsinya adalah berupa true atau enggak dikirimkan return requestnya. Produk available itu berupa produk ada atau produk enggak ada. Get change coin itu bisa berupa 1 dan 0, get payment coin berupa 0 dan 1. Nah, ini semuanya itu harus dituliskan ke dalam satu tabel seperti ini ya, untuk bisa melihat kombinasi antara tiap-tiap kondisi yang ada. Jadi kalau misalkan coin return request-nya true, produk available-nya true, maka get change coin-nya adalah 1, get payment coin-nya adalah 0 karena sudah uangnya sudah dimasukkan ke vending machine oleh customer. Kalau ternyata coin return request-nya itu enggak dikirimkan atau enggak ada, maka produk available-nya adalah false, get change coin-nya adalah 0, payment coin-nya adalah 1. Nah, itu merupakan control specification yang ada di dalam suatu DFD atau data flow diagram. Baik, jadi itu tadi apa yang sudah kita diskusikan tentang pemodelan kebutuhan berdasarkan pemodelan secara terstruktur. Kita sudah membahas tentang notasi-notasi yang ada di dalam DFD, entitas atau entity diagram atau entity relationship diagram. Terus setelah itu kita juga mendefinisikan tadi ya, bagaimana merepresentasikan suatu data flow dan control flow. Nah, oke, jadi itu dari saya ya. Semoga apa yang sudah kita bahas ini akan bisa bermanfaat di dalam penyusunan model ya, model kebutuhan terutama ya. Oke, saya tutup untuk pertemuan atau materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.